Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna man ittaqallaha ta'ala haqqa tuqatih sawfa yarzuquhu Allah min haitsu la yahtasib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada Jumat terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk bermujahadah, untuk menunjukkan bahwa ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita jalani seumur hidup kita. Momen hari terbaik di dalam bulan terbaik, momen hari terindah di antara bulan yang paling indah, itulah hari ini, yang tidak akan lama lagi momen ini akan terlewat, dan tidak akan ada jaminan apakah kita akan menemukan dan merasakan momen serupa di waktu ataupun di tahun yang akan datang. Jemaah yang Allah muliakan, pesona yang Allah titipkan pada hari Jumat ini begitu agung dan sangat luar biasa. Kita mengenal keindahan satu hari yang mulia ini dari namanya saja. Li'annal isma tadullu 'alal musamma. Nama menunjukkan apa objek yang menjadi pemilik nama tersebut. Jika kita tilik di dalam ilmu bahasa Arab, Jumat itu setidak-tidaknya memiliki 3 bentuk kata. Yang pertama al-jum'ah, yang kedua al-jumu'ah, dan yang ketiga al-juma'ah. Semua berasal dari akar kata jama'a yajma'u jam'an, fahuwa jami'un ijma', yang berarti berkumpul. Karena esensi ataupun ruh utama daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat ini adalah al-jama', berkumpul orang dari berbagai etnis, dari berbagai latar, dari berbagai ras, untuk duduk bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama, menyatukan tali persaudaraan bersama-sama, ibadah, bersujud, ruku bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga momen Jumat ini merupakan satu momen di mana seseorang yang sebelumnya tidak kenal, kemudian ketika pulang Jumat kita saling mengenal. Siapa yang duduk di kanan kita sebelumnya kita tidak tahu, pulang Jumat kemudian kita menjadi tahu. Sebelum Jumat kita dalam posisi tidak memiliki sesuatu, pulang dari Jumat kita memiliki sesuatu. Maka dalam pertemuan selalu ada solusi bersama-sama. Itu ruh yang diinginkan daripada sholat Jumat dan juga hari Jumat, serta esensi dari pernamaan hari Al-Jumu'ah ini. Jemaah yang Allah muliakan, Jumat ini adalah hari yang berbeda. Kalau kita pelajari ilmu bahasa Arab tentang ayyamul usbu'i ataupun nama-nama hari, kita akan menemukan hanya Jumat saja hari yang memiliki perbedaan nama dengan nama yang lainnya. Seperti contoh dalam bahasa Arab, ketika kita ingin menyebut hari Minggu, orang Arab menyebutnya dengan hari Ahad, yang berarti hari pertama. Maka Minggu disebut sebagai hari yang pertama, the first of day. Kemudian untuk menyebut hari Senin, Yaumal Isnain, yang berarti hari kedua. Untuk menyebut hari Selasa dalam bahasa Arab, Yaumus Sulasa, yang berarti Salasatun, hari yang ketiga. Yaumul Arbi'a, Arba'atun, hari Rabu, hari yang keempat. Untuk menyebut hari Kamis,
yaumul khamis ay yaum al-khamis khamsatun, hari yang kelima. Dan untuk menunjukkan hari yang berikutnya as-sabat ataupun as-sab'ah, maka disebutlah dengan istilah hari Sabtu. Dalam bahasa Arab 6 itu berbentuk sittatun atau sadisun, as-sadisu. Kenapa hari ini tidak disebut hari as-sadis? Ini keistimewaan hari Jumat. Dia memiliki perbedaan nama sendiri dalam tata sebut nama-nama hari yang ada di dalam bahasa Arab. Bahkan jamaah yang Allah muliakan, Imam Sayuti menjelaskan di dalam kitab Al-Mazhar fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha, dahulu kala Jumat ini memiliki nama hari yang berbeda dengan sekarang, yakni nama hari Arubah. Dulu sebelum Islam datang, risalah ini datang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang menyebut awal untuk hari Minggu, kemudian ahwan untuk hari Senin, dubar untuk hari Rabu, muknis untuk hari Kamis, arubah untuk hari Jumat, dan syiar untuk hari Sabtu. Namun seiring perjalanan waktu, di dalam masa Islam dinamakanlah hari ini dengan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Jemaah yang Allah muliakan, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, Jumat ini memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang kadang keistimewaan ini jarang diperhatikan oleh kita semuanya. Keistimewaan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan dalam suatu riwayat Imam Abi Daud, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian, hari yang paling terbaik bagi kalian, yaumul jum'ah, itu adalah hari Jumat. Maka pesan beliau, fa'aktsiru alayya minas salat, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku fihi, pada hari Jumat tersebut. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian kirimkan itu sampai kepadaku. Jemaah yang Allah muliakan, berapa kali hari ini kita sudah salawat dari sejak bangun sahur sampai dengan detik ini, di sela-sela kita tadarusan, di sela-sela kita berbuat amal soleh. Hakikatnya hari ini adalah hari di mana kita juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat dengan lafaz sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammadin atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Hari ini perbanyak salawat. Kemudian keistimewaan pada hari Jumat ini adalah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu, muttafaqun alaih. Pada hari ini ada suatu masa, ada suatu saat, jika seorang muslim, seorang yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengijabah doa-doa tersebut. Maka jemaah yang Allah muliakan, perbanyak doa hari ini. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat puasa sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ditanya wahai Muhammad oleh hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, di mana Allah Subhanahu wa taala, jawablah olehmu, fa inni qarib, aku itu dekat, dan aku ujibu da'watad da'i, aku pasti akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Karena ciri-ciri orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Jangankan manusia, iblis saja, makhluk yang paling Allah laknat, tetap meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan manusia yang tidak ingin berdoa dan memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama kita perbanyak doa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita selama ini. Amin. Kemudian keistimewaan berikutnya
sekaligus ini yang paling sering diabaikan oleh banyak orang adalah istima'ul khutbatain, mendengarkan dua khutbah. Jemaah yang Allah muliakan, mendengarkan dua khutbah ini menurut qaul jumhur ulama hukumnya adalah wajib. Ini artinya jika ada seseorang yang pergi untuk sholat Jumat lalu dia tidak ada hasrat untuk mendengarkan khutbah Jumat, maka potensi pahala Jumatnya pada hari itu terancam sia-sia. Sebaliknya, datang ke masjid mendengarkan sholat Jumat, khutbah Jumat lebih awal, Allah akan berikan untuknya ganjaran yang sangat luar biasa. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda'a," barang siapa yang berwudu dari rumahnya, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbaiki wudunya, summa atal jum'ata, setelah dia berwudu di rumah kemudian dia melangkah ke masjid, dia datang untuk menunaikan ibadah salat Jumat, wastama'a wa ansata, kemudian dia simak baik-baik, wa ansata, dan dia diam, tidak berbicara dan tidak melakukan aktivitas apapun, maka orang-orang tersebut ghufira lahu ma bainal jum'ati wa ziyadah salasatu ayyam, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, plus Allah tambah 3 hari ke depan, berarti total 10 hari Allah ampuni kita. Bagi orang-orang yang datang sholat Jumat, fokus mendengarkan dua sholat Jumat. Ketika Nabi berkhutbah seperti ini, Nabi melihat ada di antara sahabat yang memainkan kerikil. Sholat Jumat di zaman itu tidak seperti sekarang, memakai karpet yang sangat megah indah luar biasa. Dulu masih ada tanah, sehingga kadang-kadang ada sahabat yang memainkan kerikil, mencoret-coret sesuatu dengan tanah kerikil. Lalu Nabi melihat orang tersebut dan Nabi mengatakan, "Waman massal hasa faqad lagha," barang siapa yang memain-mainkan kerikil, faqad lagha, maka Jumatnya telah sia-sia. Di zaman Nabi tidak ada handphone, di zaman Nabi tidak ada gawai, di zaman Nabi tidak ada alat-alat apapun. Faktanya hari ini jemaah yang Allah muliakan, banyak di antara sebagian saudara kaum muslimin ketika khatib sedang berkhutbah dengan khutbah Jumatnya, dia sibuk main HP, dia sibuk balas chat, dia sibuk ngobrol kiri kanan. Megang kerikil saja bisa berpotensi Jumatnya lagha, bernilai sia-sia. Maka bagaimana dengan melakukan aktivitas lain yang membuat kekhusyuan, istima'nya dan diamnya tidak ada dalam proses tersebut. Ini yang sering diabaikan oleh saudara-saudara kita yang muslim, terutama yang datangnya tidak niat, yang sering datangnya terlambat tanpa ada uzur syar'i. Ini sekali lagi berpotensi pahalanya terancam. Na'udzubillah. Maka momen ini menjadi perbaikan buat kita untuk Jumat-Jumat ke depan. Jangan sampai hanya perkara sepele yang sudah Rasulullah wanti-wanti ini kemudian menjadikan pahala Jumat kita menjadi sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi minha. Dan yang terakhir, jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini manfaatkan juga untuk memperbanyak taharah, terutama mandi sebelum berangkat Jumat. Ini yang sering diabaikan oleh sebagian orang. Mandi Jumat ini sudah bisa dilakukan niatnya bahkan ketika waktu subuh. Kita niatkan mandi sunnah untuk sholat Jumat. Terlebih jika ada kita di antara kita yang berhadas besar, maka hukum mandi tersebut berubah menjadi wajib statusnya. Kenapa mandi Jumat ini sangat dikuatkan? Karena ada dalil muttafaqun alaih, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib bagi setiap pria yang sudah akil balik ataupun dewasa. Saking kuatnya posisi mandi menjelang sholat Jumat. Ini semua adalah rangkaian pesan agar kita mampu mensucikan hari kita, lahir kita, batin kita, dan jamaah yang Allah muliakan. Sebagai ikhtitam, ini semua pahala-pahala keistimewaan ini akan Allah tambah dan Allah lipat gandakan di momen Ramadan, di hari Jumat, yang insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu,
Dan Allah jadikan Jumat ini sebagai Jumat perbaikan, bahwa setelah ini kita akan menjadi insan yang terbaik, insan yang bermanfaat, insan yang khairun nas, anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fawasdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullah, lianna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'al hadha ahsana ramadana fi hayatina wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.